warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rohmat minta tolong ini turun. Ya. Maksudnya biar saya fotonya. Dari sini. Oh, dari sini. Ini aja. Oh ya. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada Ibu Ketua MTK, kemudian Ibu Ketua MA, Ibu Nida, yang sebagai semua ibu-ibu di KMA ya plus MTK ya cabang. Ya. Ya, terima kasih atas waktunya pada Sabtu 28 Juni 2025 kemarin di kantor MTK PPA di Jogja, di Kauman tepatnya. Alhamdulillah kami berempat mengikuti gerakan perempuan mengaji. Alhamdulillah luar biasa sekali Dr. Siti Bahira sebagai narasumber, kemudian moderator oleh Ibu Misma Kasim, Magister Agama. Beliau menyampaikan banyak sekali ilmu dan saya merasa bergabung di KMA ini luar biasa ya. Tantangannya cukup banyak. Kudu sinau terus Bu. Karena saya merasa ini ya ilmunya masih sangat sedikit sekali, sehingga dengan mengikuti KMA ini alhamdulillah luar biasa banyak kesempatan untuk belajar. Alhamdulillah. Sehingga saya merasa wah luar biasa. Tidak menyesal ya gabung KMA ya? Dia menyesalnya Harus belajar. dari dulu ikut. Kenapa gitu kok ya. nggak dari dulu gitu? Iya. Oh, Masya Allah. Gitu ya. Oke, langsung saja kemarin dari materi yang disampaikan itu dengan tema profesionalitas mubalighah. Profesionalitas mubalighah. Ada beberapa poin ya yang disampaikan dari dakwah. Dakwah itu merupakan suatu sistem, dan sistem itu merupakan di dalamnya ada unsur-unsur ataupun elemen yang semuanya harus saling terkait. Nah, elemen-elemen ataupun unsur-unsur dakwah itu ada 6. Pertama itu dai, pendakwah. Nah, kita sebagai mubalighot ini diantaranya dari sudut konsep komponen itu merupakan poin yang pertama ya dari dakwah itu dai. Kemudian sasaran ataupun mitra dakwah, sasaran dakwah, mitra dakwah, kemudian materi dakwah. Yang selanjutnya metode dakwah, media dakwah, tujuan dakwah. Nah, itu komponen-komponen yang harus terkait satu sama yang lainnya. Lah dakwah sendiri itu apa? Dakwah itu merupakan bagaimana kita bisa menyampaikan ilmu kepada lingkungan kita, kepada komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita. Mengupas dari unsur yang tadi, dai atau pendakwah itu ada dalam istilah di dalam surat Al-Maidah ayat ke-67, cukup panjang ya Bu. Itu istilah mubaligh ada di dalam surat Al-Maidah. Kemudian istilah dai terdapat di dalam surat Al-Fusilat ayat ke-33 yang artinya siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Tadi surat apa? Surat Al-Maidah ayat ke-67 itu yang mubaligh. Kemudian yang istilah dai itu terdapat dalam surat Al-Fusilat ayat 33. Jadi nanti bisa dibuka di kitab Al-Qur'an. Nah, pendakwah sendiri itu artinya apa? Mengajak. Kemudian mubaligh itu artinya menyampaikan. Nah, kita itu sebagai mubaligh itu yang mengajak dan menyampaikan. Ya, sampaikanlah meskipun itu hanya satu ayat. Itu sudah bukan hal yang asing ya buat kita semua. Nah, ada istilah-istilah di dalam Islam.
istilah-istilah khusus. Kalau dalam ilmu komunikasi disebut dengan komunikator, di dalam ilmu retorika orator, dan di dalam ilmu bimbingan seperti di Biksa itu ya, mungkin itu istilahnya konselor. Ya, mungkin tadi udah di ini ya sedikit disinggung masalah konselor yang kaitannya dengan Biksa. Kemudian untuk dai sendiri itu ada 3 bentuk dakwah. Ada bil lisan, bil kitab, bil hal. Lanjut ya Bu. Nah, tadi dari judulnya itu profesionalisme mubalighah. Profesionalis itu seperti apa? Profesional itu kualitas sikap dan perilaku yang mencerminkan kemampuan, kompetensi, integritas seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Jadi kemarin saya bergabung di KMA ini, profesional apa enggak? Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, saya ikuti aja terus ini. Karena wah, berat ternyata dai itu tidak sekedar pinter ngomong di depan, tapi harus punya ilmu, punya materi yang itu benar-benar akurat, yang berdasarkan sunnah dan Al-Quran ya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesional itu sendiri artinya seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam suatu bidang. Ada orang yang bergelut di otomotif, itu ada profesional di bidangnya, mekanik yang profesional yang ada. Kita sebagai mubalighah juga harus profesional dengan cara meningkatkan ilmu-ilmu yang kita punya ya. Kalau ustazah ya menguasai makhorijul huruf dan sebagainya, seperti itu ya. Profesional itu sendiri meliputi ahli di bidangnya, menjalankan tugas dengan baik, memiliki sikap tanggung jawab, komitmen, dan terus belajar untuk meningkatkan kualitas kerja. Jadi jangan puas nih sudah aku menguasai iki ya sudah, tapi ternyata sebagai mubalighah itu kita harus selalu belajar dan belajar. Dan semakin kita belajar itu ternyata semakin ketok oleh siti ilmu seperti itu ya. Seperti itu. Terus untuk 2 kompetensi yang harus dimiliki mubalighah Aisyah itu 2 ya. Yang pertama kompetensi substantif. Yang pertama itu wawasan ilmu umum, kemudian wawasan ilmu agama yang cukup, wawasan nasional dan internasional, dan yang terakhir bersikap dan bertingkah laku yang mencerminkan akhlak mulia. Itu dari kompetensi substantif. Jadi ilmunya juga harus cukup, kemudian wawasan nasional internasional juga kita perlu belajar dan mengulik terus, karena kita harus saat ini juga harus tahu info yang terkini ya Bu. Jadi bisa lewat HP, meskipun kita harus selektif, kadang hoax juga kita harus hati-hati. Kemudian yang terakhir, yang kedua itu kompetensi metodologis. Bagaimana merencanakan dakwah, menganalisa matmu, ini jamaah kita itu Muhammadiyah, NU atau semacamnya, itu kita harus bisa menganalisa, dan kita harus hati-hati juga dalam kaitannya ya. Kemudian mengidentifikasi masalah umat yang sekarang ini banyak sekali ya. Kemarin di KMA, di PPA, GPM KMA banyak istilahnya saya juga. Itu ada banyak permasalahan, kita harus bisa menguasai hal tersebut. Kalau kondisi saat ini ada semacam pinjam, ada semacam masalah yang kaitannya dengan online, pinjol dan sebagainya, itu kita juga harus bisa menjadi jembatan untuk bisa memiliki kecakapan
dalam menganalisa suatu masalah. Tentunya kita tidak bisa belajar sendiri, yang kita harus langsung kawruh dengan yang lebih paham di bidangnya. Dan yang terakhir, keahlian dalam menyampaikan ceramah. Nah, sudah disampaikan tadi Ustazah Nida bahwa dalam menyampaikan ceramah itu untuk lebih fasihnya, seperti halnya membaca Al-Ibris, jadi juga jam terbangnya juga harus banyak, harus tidak bosan-bosan untuk belajar, dan harus dai ya di dada iso, seperti itu yang biasa disebutkan oleh Ustaz. Pokoknya dai itu pokoknya di dada iso. Makanya kamu harus siap untuk punya ilmu-ilmu yang es cemantel lah ibaratnya, seperti itu. Di samping kita bolehlah kita membaca sambil ini jadi untuk menguatkan bahwa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang benar. Seperti itu yang saya sampaikan. Mungkin nanti ada ditambahi Ustazah Nida, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga baru belajar ini, wah ini senior semua dan jago-jago semua ya. Masya Allah. Ya, terima kasih waktunya dan panggungnya, karena kita harus jam terbangnya emang harus banyak dan dikasih kesempatan. Terima kasih sekali, luar biasa KMA. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu aja ya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.